Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Didi Musdedi Abagaimu, Prodi Teknik Budidaya Perikanan tingkat 3, NIT 19.3.03.017. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sampah di lautan. Yang pertama yaitu plastik dan mikroplastik berdasarkan perhitungan sampah laut yang berasal dari daratan di atas. Maka diperkirakan sampah laut jenis plastik produk tahun 2018 yang masuk ke laut sebesar 0,148 juta ton sampah laut jenis plastik saat ini hangat dibicarakan dengan dipicu adanya paper yang ditulis Jembex et al. 2015 di mana disebutkan bahwa Indonesia penyumbang terbesar kedua sampah laut jenis plastik setelah Tokyo. Yang berikut yaitu marine debris. Plastik yang dipergunakan sebagian besar langsung dibuang sekali pakai dan umumnya tidak mengalami daur ulang yang berakhir di laut. Selanjutnya menjadi sumber polusi di lautan. Beberapa hasil penelitian mengatakan sampah laut didominasi lebih dari 60% merupakan sampah plastik. Logam berat dan pestisida. Pencemaran laut lainnya adalah keberadaan logam berat dan pestisida. Aktivitas manusia terutama industri banyak menghasilkan limbah logam berat. Aktivitas pertanian banyak menghasilkan limbah pestisida. Yang berikut yaitu pestisida merupakan polutan yang mencemari perairan laut, terutama berasal dari aliran sungai yang membawa limbah pertanian dengan sifat sama dengan logam berat yaitu akumulatif. Pestisida dipergunakan untuk mengontrol biota yang tidak diinginkan atau hama tanaman, yang idealnya dapat membunuh biota yang tidak diinginkan tanpa merusak biota lainnya. Namun kenyataannya tidak demikian. Dengan sifat akumulatif dan dalam rantai makanan bersifat bioakumulasi, maka polutan pestisida akan mencemari lingkungan laut. Yang berikut yaitu sumber marine debris, logam berat dan pestisida. Pengelolaan limbah yang kurang baik menyebabkan bahan pencemaran terbuang, logam berat dan pestisida. Pencemaran laut lainnya adalah keberadaan logam berat dan pestisida. Aktivitas manusia terutama industri banyak menghasilkan limbah logam berat. Aktivitas pertanian banyak menghasilkan limbah pestisida. Aktivitas transportasi melalui lautan yang sangat tinggi menyebabkan adanya limbah organik seperti minyak yang akan mengotori lautan. Juga adanya pembuangan air balas kapal. Limbah minyak ini juga dalam jumlah sedikit maupun didaur ulang oleh laut, tetapi jika dalam keadaan berlebih mengakibatkan tertutupnya insang-insang pada ikan, biota, sesile dan lain-lain. Dan sumber bahan pencemaran berdasarkan proses masuknya polutan terbagi dua, yaitu 1. Alami. Masuknya polutan secara alami berupa kerusakan yang disebabkan bencana alam seperti adanya gunung meletus, gempa, badai dan tsunami. Yang kedua yaitu kegiatan manusia secara atmosferik merupakan akibat kegiatan manusia. Yang berikut yaitu bagaimana cara sampah terdistribusi luas di lautan, yaitu dinamika bahan pencemaran yang masuk ke dalam ekosistem laut dapat dicemarkan dan disebar ke seluruh wilayah laut melalui adukan turbulensi dan arus laut untuk wilayah-wilayah tertentu. Yang berikut bagaimana cara sampah terdistribusi luas di lautan. Eutrofikasi marak alga atau harfum, alga blooming atau HAB, dan hipoksia
Limbah yang terbawa oleh sungai dari daratan yang merupakan hasil dari kegiatan manusia akan menyebabkan pertambahan tingginya nutrien yang ada di perairan laut atau adanya penggayaan nutrien eutrofifikasi terutama dari bahan organik. Nutrien merupakan senyawa kimia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan oleh autotrof, terutama fitoplankton atau alga. Bahan pencemaran di perairan dapat diklasifikasikan berdasarkan daya uraian. Klasifikasi bahan pencemaran pada perairan laut dapat dibagi atas dua jenis, yakni A. Senyawa-senyawa konservatif yang merupakan senyawa-senyawa yang dapat bertahan lama dalam suatu badan perairan sebelum akhirnya mengedap ataupun terebolisasi oleh adanya berbagai reaksi fisik dan kimia perairan. B. Senyawa-senyawa non-konservasi yang merupakan senyawa yang mudah terurai dan berubah bentuk di dalam suatu badan perairan. Contohnya adalah senyawa-senyawa organik seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Akan lebih menguntungkan apabila terbawa ke perairan laut terbuka, sedangkan sebagian lagi yang tidak diencerkan dan disebar serta terbawa ke wilayah-wilayah laut luas. Interaksi polutan di dalam lingkungannya akan mempengaruhi besaran konsentrasi polutan terutama dalam rantai makanan. Bioakumulasi mengacu pada bagaimana suatu polutan memasuki rantai makanan, sedangkan biomagnifikasi mengacu pada kecenderungan polutan untuk terkonsentrasi dan berpindah dari satu tingkat trofik ke tingkat berikutnya. Yang berikut yaitu apa dampaknya. Dampak lain adalah estetika atau keindahan pada alam, dimulai dari sumber pencemaran yang semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar yang biasanya ditandai dengan bau yang menyengat di samping tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Dampak ini akan berpengaruh pada para wisata, terutama pulau-pulau kecil, yang umumnya sektor ekonomi yang berperan adalah para wisata yang akan berpengaruh pada perekonomian masyarakat lokal yang bergerak pada sektor wisata maupun nelayan. Yang berikut yaitu kebijakan pemerintah. Ada beberapa dasar hukum lingkungan internasional terhadap pencemaran di laut yang dapat menjadi acuan, yaitu 1. Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, London Dumping 1972 adalah konvensi internasional yang ditandatangani pada tanggal 29 Desember 1972 dan mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 1975. Konvensi ini pada dasarnya membahas tentang larangan pembuangan limbah di lingkungan laut secara sengaja. Yang berikut yaitu kebijakan daripada itu. Yang pertama, kewajiban umum negara-negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya. Yang kedua, tindakan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari sumber apapun. Yang berikut, kerjasama global dan regional. Yang berikut yaitu aksi solutif, yaitu berbagai pihak atau sektor telah melakukan upaya dalam penanggulangan dan pengendalian pencemaran, namun masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi. Pengendalian pencemaran di wilayah pesisir dan laut tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial dan harus melibatkan banyak pihak atau sektor di dalamnya. Yang berikut yaitu aksi solutif. Aksi pada strategi kedua meliputi pengendalian sampah pada daerah aliran sungai,
pengendalian sampah plastik dari sektor industri hulu dan hilir. Untuk aksi strategi ketiga meliputi pengelolaan sampah plastik yang berasal dari aktivitas transportasi laut, kegiatan di kawasan wisata, bahari kelautan, perikanan, serta pesisir dan pulau-pulau terkecil. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom, selamat malam.